Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku, pagi ini saya berada di bangunan pesantren lantai 2, pesantren Karomah 13. Pemandangannya bagus. Jadi di Palu ini dikelilingi lembah, sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan. Jadi sejauh mata memandang kemanapun Anda selalu terlihat gunung-gunung yang indah. Kapan-kapan main-main ke sini, kita berwisata religi ke sini insya Allah. Pagi ini kita akan ngomong soal santet. Anda percaya santet? Santet, sihir, teluh, guna-guna, ilmu hitam, apalagi mahabbah, lentre, apalagi jengges, macam ya, namanya macam-macam. Anda percaya? Saran saya Anda harus percaya ya, karena itu bagian dari gaib. Mempercayai hal-hal yang gaib itu juga sebagian daripada iman. Santet, tapi yang akan kita bahas sekarang ini adalah bagaimana cara menolaknya. Apa sih itu santet? Kasihan beberapa teman kita mengeluh ya, dengan penyakit yang aneh-aneh, penyakit yang lama diderita, ke dokter sudah, kemana-mana sudah, tapi juga tidak kunjung ada hasilnya. Di check up general, semua di check up tubuhnya, darahnya juga normal, tidak ada penyakitnya. Dan aneh-aneh, ada juga yang santet ini juga ada yang begini. Bukan hanya ke manusia, ada yang ke usaha, dikirimkan ke usaha. Percaya tidak percaya, jadi gimana Gus Nur? Saya ini pengusaha rumah makan, ini nasi baru tadi setelah subuh itu mateng. Tiba-tiba jam 6 sudah tidak bisa dijual karena berair nasinya, bau. Ada juga sayur yang baru 1 jam yang lalu mateng, itu kan tiba-tiba sudah berlendir, ada ulatnya di situ. Percaya tidak percaya? Di Bali ada teman jadi pingsan di pasar. Jadi begini ceritanya, dia punya rumah makan hampir 3 hari non-stop, itu tidak ada satu orang pun yang masuk ke sana, tidak ada satu pembeli pun yang masuk ke warung itu. Jadi dia heran gitu, pas sampai suatu ketika dia belanja di pasar, ketemu pelanggannya, ketemu teman, ditegur. Jadi kemana saja 3 hari tidak buka warungnya? Teman saya itu yang pengusaha rumah makan itu ditegur seperti itu, langsung matanya berkunang-kunang, percaya tidak percaya, pingsan di pasar itu ya, dia lemah, dia kaget. Jadi ada teman yang menegur bahwa kemana 3 hari kok tidak buka, padahal warung itu buka terus 24 jam non-stop. Tiba-tiba ada orang berkata sudah 3 hari tidak buka. Nah, banyak macam-macam ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas itu. Kalau Anda mau tahu rujukannya, itu ada di surat Al-Baqarah 102. Itu salah satunya yang membahas masalah sihir itu apa, sejarahnya bagaimana, itu ada di situ. Baik, saudaraku, kita singkat saja ya, singkat. Santet itu Anda tidak boleh hanya mengandalkan sombong. Saya tidak takut santet. Yang penting kan saya nggak bikin salah ke orang. Yang penting kan saya nggak nyakiti hati orang. Anda tidak cukup hanya bermodal itu. Karena orang yang namanya orang sakit hati itu bukan karena Anda tidak menyakiti hatinya. Yang umum terjadi itu begini.
Anda bisa beli mobil, Anda bisa bangun rumah, Anda bisa beli TV, bahkan Anda bisa beli sepeda ontel saja. Itu kadang ada pihak lain, boleh tetangga, boleh teman, itu yang tiba-tiba sakit hati dengan Anda. Aneh kan? Padahal Anda beli mobil pakai uang sendiri, bangun rumah pakai uang sendiri, pakai keringat sendiri Anda bekerja, terus Anda beli mobil. Itu ada orang yang sakit hati dengan Anda, iri. Nah, orang sakit hati itu bisa dia diam, bisa dia lampiaskan dengan fitnah, bisa dia lampiaskan dengan ghibah, dan bisa juga dia lampiaskan dengan santet. Makanya gak cukup, yang penting tidak menyakiti orang, tidak cukup. Ada bekal-bekal lain, rumus-rumus lain yang Anda harus faham supaya santet itu tidak bisa masuk ke dalam diri Anda, ke dalam rumah tangga Anda, ke dalam usaha Anda. Oke, kapan-kapan kita akan bahas ya, siapa, kan iblis itu punya 5 ras, iblis itu punya 5 ras ya. Oke, kapan-kapan kita akan bahas ini, 5 ras iblis ini. Yang mana yang bagian mengirim sihir itu yang mana nanti ya. Oke, malah pagi ini kita akan bahas dari versi lain, agak panjang sedikit tapi saya singkat. Sebenarnya ada beberapa hal yang kalau Anda punya ini, dijamin santet tidak akan masuk. Bukan sikep, bukan jimat, ya, bukan itu. Yang pertama, kalau Anda mau keluarga Anda jauh dari santet, yang pertama, santet itu kata Allah tidak akan masuk kepada orang yang sholatnya 5 waktu. Catat dalam fikir, santet itu tidak akan masuk kepada orang yang sholatnya 5 waktu. Berarti kalau Anda kena santet, jangan-jangan ini sholat Anda yang tidak tumakninah dan bolong-bolong. Makanya santetnya masuk. Jadi nggak usah nyalahkan, kurang ajar, siapa nyantet aku, siapa sih nyantet aku. Nggak usah, ngapain Anda cari tukang santet. Tukang santet itu fitrah, tukang santet itu memang harus ada. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, perbaiki sholat Anda. Nggak usah salahkan tukang santetnya. Kalau Anda kemasukan santet, berarti sholat Anda ada yang salah di situ. Jadi sholat itu tidak masuk kepada orang yang dekat sama Allah. Di antaranya sholat. Berarti Anda jauh dari Allah. Yang kedua, santet itu tidak akan masuk kepada orang yang rumah tangganya bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini saya nggak usah ngomong dalilnya ya, nggak usah ngomong fikihnya, nanti ribet. Anda itu sumpek mikir penggawean, jadi lebih baik langsung tak ringkes saja, biar mudah dicerna oleh Anda. Kalau Anda mau santet tidak masuk ke dalam keluarga Anda, maka yang kedua adalah bahagiakan rumah tanggamu. Rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu tidak bisa kemasukan santet. Karena rumah tangga sakinah itu adalah rumah tangga yang dikelilingi oleh benteng-benteng aura yang spiritual, yang karomah. Jadi kalau Anda kena santet, berarti jangan-jangan rumah tangga Anda itu ada yang kacau di situ. Yang ketiga, rumah tangga itu tidak bisa masuk kepada orang yang lucu. Santet itu tidak bisa masuk kepada orang yang lucu. Rumah tangga. Ya, orang yang sholat, orang yang rumah tangganya bahagia, dan orang yang lucu, pelawak. Coba kalau ada tukang santet yang hebatnya seluruh dunia, coba suruh santet pelawak yang lagi manggung, nggak masuk. Santet itu tidak masuk kepada orang yang humor, tertawa, senang. Berarti kalau Anda kena santet, berarti Anda itu orangnya tidak suka senyum, ngamuan, mutungan, ngambulan, apa mana, metotoan, masalah didik metotok, dongkol, nah gitu ya. Apalagi sempit pikirannya, sempit hatinya, didik mutung, ngosok, dongkol. Anda akan kemasukan santet kalau begitu. Hidup itu yang bahagia gitu loh.
ketawa gitu loh, ketawa, senyum, ketawa. Yo ojo ngguyu dhewe kaya wong gendeng, ketawa, senyum. Maksudnya itu bahagia hidup ini. Stres, putus asa, panik, kalut, lemah terhadap sugesti, ya itu ada gampang kena santet. Mataharinya sudah mulai panas ya. Oke, orang yang santet tidak masuk kepada orang yang sholat, orang rumah tangganya bahagia, dan orang yang lucu. Nah, jadi Anda lucu, jadi orang yang lucu biar nggak kena santet. Jangan tegang terus, beragama tegang, berumah tangga tegang, bergaul tegang, bekerja tegang, bertotok terus tegang terus kayak tiang listrik. Nggak asik hidup begitu itu, lucu ya, lucu. Terus apa lagi? Santet itu tidak masuk kepada orang yang sugestinya kuat. Dia itu mokong tapi dalam arti santet kok diwedeni. Dia nggak takut sama santet. Begini loh, kan kadang ada orang itu lemah hatinya. Misalkan bertengkar sama orang. Terus dia diancam, diintimidasi secara belief system. Misalkan, awas kon, tak santet kon lek gak mati dudu aku jenengku, delon kon, tenono kon, ya. Mulai kok bengi kon gak iso turu, tak santet kon, sumpah tak santet kon, misalkan. Ini kalau orang itu lemah, kalau Anda itu lemah, Anda akan masukkan kata-kata itu ke dalam pikiran Anda, dan itu meracuni imajinasi Anda, belief system Anda, dan Anda mengizinkan itu. Anda tersugesti, Anda pikir, terus malamnya Anda nggak bisa tidur. Padahal Anda nggak disantet itu, Anda nggak bisa tidur, Anda gelisah. Auranya bertengkar tadi siang dibawa sampai malam, semalam nggak tidur. Anda mikirkan kata-kata santet itu, akhirnya gelisah. Terjadilah konflik batin, hostel jiwa, macam-macam, terus akhirnya nanti tengah malam karena capek akhirnya Anda pun tertidur, tetapi tertidur dalam kondisi yang kotor, pikirannya kotor, tertidur antara tidur dan tidak, tertidur dalam kondisi yang gelisah. Nah, maka tidur Anda tidak nyenyak, terus Anda mimpi buruk. Begitu besoknya Anda bangun dalam kondisi capek, terus Anda merasa sakit. Aku kena santet temenan iki rek, kena santet aku. Nah, terus akhirnya lama-lama Anda sakit beneran, padahal Anda tidak disantet. Yang menyantet itu diri Anda sendiri yang mengizinkan seperti itu. Ya saudaraku ya, panjang sebenarnya, tapi sudahlah, saya singkat saja. Intinya kalau Anda kepingin tidak kena santet, itu sholat, rumah tangga yang baik, lucu, apalagi jangan kecil hati, jangan putus asa. Nah kalau amalan banyak. Yang pertama, yang paling ringkas, kalau Anda mau kebal santet itu ya minimal setiap habis sholat itu minimalnya ayat kursi 1 kali, wajib. Kalau lebih afdol ditambah dengan Al-Baqarah 2 ayat terakhir itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, gitu ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Terus siapa itu seterusnya itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rusulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, dan seterusnya. Itu amalan ya. Jadi masih banyak, tapi itu saja, diringkas saja. Oke saudaraku, selamat. Anda amalkan tadi itu, insya Allah Anda akan dihapus dari takdir terkena santet. Baik santet yang dikirim oleh orang lain, lebih-lebih santet yang dikirim oleh imajinasi Anda sendiri, yang diciptakan oleh belief system yang ada dalam pikiran Anda sendiri. Disambung lagi insya Allah kalau ada waktu, ada jilid kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.